Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Internasional C akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas materi mengenai sejarah perkembangan hukum internasional pada masa India kuno. Nah, di sini kami akan menyampaikan 4 submateri yang kami diskusikan sebelumnya yang mencakup sumber hukum, subjek hukum, lembaga hukum, dan yang terakhir adalah tokoh hukum yang berpengaruh pada masa tersebut. Sebelum materinya dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardah Hoirunisa dengan NIM 174. Nama RM Syafiq Budat Arafat NIM 119. Perkenalkan, nama saya Hana Rahma Rafadila NIM 070. Saya Turisya Marwa Ulaya dengan NIM 087. Perkenalkan, saya Taskia Fitru Nur Hayati 162. Nama Ahmad Taufiq Rahman Al-Maula NIM 134. Nama saya Muhammad Akil Muzamil NIM 116. Di dalam masyarakat, adat kebiasaan tersebut menciptakan sebuah pola kehidupan yang kemudian menjadi suatu hukum yang harus ditaati pada masa tersebut. Hasil penelitian Banerjee menyatakan bahwa beberapa abad sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan di Hindia sudah mengenal berbagai kerjasama hubungan satu sama lain yang diatur oleh adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan-hubungan antar raja tersebut dinamakan Desa Dharma. Subjek hukum ialah siapa yang cakap menurut hukum untuk memiliki hak. Maka dapat dipahami subjek hukum internasional ialah pemegang, pemilik, pendukung hak, serta pemikul kewajiban dalam skala hukum internasional. Pada zaman India kuno, subjek hukum internasional ialah suku-suku, suku bangsa, kasta-kasta, serta raja-raja yang kaitannya telah diatur dalam kaidah-kaidah kebudayaan pada masa tersebut. Lembaga hukum. Menurut Plato, lembaga hukum disusun secara rapi dan memang ditujukan untuk mengikat masyarakatnya. Sosok utusan raja yang ditunjuk sebagai wakil diplomatik pada masa India kuno disebut duta. Diplomasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya peperangan pada masa itu. Duta ditunjuk untuk mewakili para penguasa di istana, baik dalam waktu damai maupun dalam waktu perang. Selain itu, duta juga bertugas untuk menyampaikan pesan dan mengumpulkan informasi. Beberapa tokoh hukum pada masa India kuno adalah Kautilya dan Visugupta yang dikenal sebagai Chanakya. Chanakya merupakan penasehat Maharaja Maurya Chandragupta dan kepala arsitek pada masa kebangkitannya. Kautilya dan Visugupta merupakan seorang penulis buku Arthasastra, risalah India kuno tentang administrasi negara, kebijakan ekonomi, dan strategi militer. Dikenal sebagai pelopor ilmu politik dan ekonomi di India. Nah, dari materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa sumber hukum pada masa tersebut berasal dari kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga kebiasaan tersebut menciptakan sebuah pola kehidupan yang kemudian menjadi suatu hukum yang harus ditaati pada masa tersebut. Kemudian dari subjek hukumnya, diantaranya adalah kasta, suku bangsa, dan raja-raja yang hubungannya telah diatur oleh kaidah-kaidah kebudayaan pada masa itu. Lalu, dari lembaga hukumnya, diplomasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya peperangan pada masa itu. Nah, kemudian yang terakhir ada tokoh hukum pada masa India kuno, yaitu diantaranya ada Kautilya dan Visnugupta yang dikenal sebagai Chanakya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.